Shalom, jumpa lagi dalam channel saya, Ira Gloria. Kiranya melalui channel ini nama Tuhan dipermuliakan dan setiap orang yang mendengarkannya sungguh boleh diberkati oleh Tuhan dan semakin mengenal mengasihi Tuhan yang benar. Ya, saudara yang terkasih, saat ini saya akan membahas tentang hukum Taurat yang kedua. Menyambung di video sebelumnya tentang hukum Taurat, nah saat ini kita khusus membahas tentang hukum Taurat yang kedua, yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Keluaran pasal 20 ayat 4-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, saudara yang terkasih, dari kitab Keluaran pasal 20 ini ayat 4-6, kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah memberikan dua peraturan, yaitu yang pertama adalah jangan membuat bagimu patung, dan yang kedua, jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, apa arti dari firman Tuhan ini? Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita akan melihat terlebih dahulu apa hubungan hukum yang pertama dengan hukum yang kedua. Ya, saudara yang terkasih, jika kita melihat hukum pertama mengatakan jangan ada padamu Allah lain, sementara hukum kedua mengatakan jangan membuat bagimu patung dan menyembah kepadanya. Nah, artinya hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain, itu menekankan kepada siapa kita beribadah. Janganlah sampai kita memiliki Allah lain. Janganlah kita beribadah kepada Allah yang lain. Kepada siapa kita beribadah? Itu penekanan dari hukum yang pertama. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu adalah Allah yang sesungguhnya. Nah, sementara hukum yang kedua itu berbicara tentang bagaimana cara kita menyembah Allah. Nah, jadi hubungan antara hukum yang pertama dan hukum kedua, sekali lagi hukum yang pertama menekankan kepada siapa kita beribadah, dan hukum yang kedua bagaimana caranya kita menyembah Allah. Nah, saudara yang terkasih, kita melihat jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang dimaksud patung yang dilarang disembah adalah patung kultis, yaitu patung yang memang dibuat manusia untuk disembah. Kita melihat dari kisah Keluaran pasal yang ke-32, bagaimana bangsa Israel pernah membuat patung lembu emas. Mereka mengumpulkan berbagai macam perkakas emas, lalu mereka membuat menjadi patung lembu, lalu kemudian disembah. Dan juga dalam Yesaya 44 ayat 9-20, Tuhan berfirman dengan tegas bahwa setiap orang yang membentuk patung lalu menyembah patung itu tidak tahu apa-apa, karena sesungguhnya Allah yang mereka sembah itu adalah Allah buatan manusia yang tidak bernyawa. Saudara yang terkasih, jadi perhatikan, hukum Taurat kedua ini bicara mengenai bahwa kita jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang digunakan sebagai patung kultis atau patung yang memang sengaja dibuat untuk disembah. Nah, pertanyaannya, apakah kita boleh membuat patung? Nah, jawabannya adalah tentu boleh, jika patung itu digunakan untuk hiasan atau dan lain sebagainya. Tapi, ketika patung itu digunakan untuk disembah atau dijadikan sebagai Allah, nah, hal itulah yang disebut dengan patung kultis, patung yang dibuat manusia untuk disembah, dan itu tidak boleh. Konon, dewa orang Mesir, diantaranya ada yang bernama dewa Asklepius. Kita melihat gambar di sini, ini adalah dewa Asklepius dengan tongkatnya yang dililiti seekor ular. Nah, simbol ini merupakan simbol keilahian. Oleh karena apa? Oleh karena dewa ini dianggap memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dan membangkitkan orang mati. Perhatikan saudara yang terkasih, gambar yang kedua, ini adalah patung wajah dewa Serapis yang memiliki sifat-sifat gabungan dewa-dewa Mesir dan dewa-dewa Yunani. Sejak Kaisar Konstantinus berkuasa, wajah Serapis diambil alih menjadi wajah Yesus. Nah, dengan demikian kita tahu ya, bahwa ternyata patung yang sering kita lihat
untuk menyerupai gambar Tuhan Yesus sebenarnya memiliki latar belakang adalah dewa-dewa Yunani yang sebenarnya bukanlah notabene adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi, janganlah membuat patung kultis, patung yang disembah untuk menggantikan Allah. Jadi, arti hukum kedua ini adalah, yang pertama, janganlah kita membuat patung Allah. Janganlah kita membuat ilah dengan cara dan dalam bentuk apapun. Jadi Allah tidak boleh dibuat dalam benda, dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua, dilarang sujud, menyembah, dan memohon kepada patung atau berhala. Arti yang kedua adalah kita tidak boleh menyembah kepada patung. Kita tidak boleh memohon, berdoa kepada patung atau berhala. Dan yang ketiga, janganlah kita mengadakan ibadah dengan cara yang salah. Artinya, seperti bangsa Israel ketika mereka menyembah Allah yang mereka gambarkan sebagai patung lembu emas, maka janganlah kita menyembah Allah dengan cara yang salah, dengan menggunakan patung-patung sebagai simbol penyembahan kita, mewakili Allah yang kita sembah di dunia ini. Nah, inilah arti hukum yang kedua. Saya percaya bahwa setiap kita yang semakin mengenal Tuhan akan belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka kita akan menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Tidak membatasi Allah dalam rupa patung, tapi kita menyembah Allah dengan cara yang benar. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, maju terus dalam Tuhan, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berjuang, semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di channel saya yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kiranya kita semakin mengasihi Tuhan.